يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Biiznillah ta'ala pada pagi hari yang berbahagia ini insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Namun sebelumnya ana juga ingin menyampaikan atau menghimbau ya jemaah sekalian di Masjid As-Sunnah ini ya, rahimakumullah. Ya, sebagaimana antum melihat adanya lapangan di depan ana yang masih kosong. Kira-kira sebagai penuntut ilmu antum harus ngapain? Mendekat. Iya. Ini masih kosong di sini, ikhwan. Jadi lebih dekat lebih afdal. Ini enggak apa-apa, enggak masuk kamera insyaallah. Enggak masuk kamera. Kalaupun masuk kamera paling kepala belakangnya doang yang kelihatan, enggak masalah. Dekatan, ini kosong, masih kosong. Ayo, fadhal. Ada ketan. Jangan sampai makin belakang makin afdal itu safnya perempuan. Jadi laki-laki itu perlu lebih ke depan. Jangan takut sama ana. Enggak apa-apa, ana enggak ngehukum enggak apa. Baik. Next time kajian siapapun usahakan lebih dekat lebih afdal, lebih jauh lebih ke kewanitaan gitu aja. Iya. Karena sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang paling depan dan sebaik-baik shaf perempuan adalah yang paling belakang. Maka kalau dari awal memang sudah nawaitu shafan belakangan, maka dia seperti perempuan. Tersinggung jemaah? Tersinggung, alhamdulillah. Enggak tersinggung berarti hatinya perlu dilunakkan lagi. Taib jemaah sekalian rahimakumullah. Itulah di antara ada penuntut ilmu. Sudah berapa tahun Masjid As-Sunnah mengadakan kajian ilmiah? Anda nggak perlu tahu berapa tahun. Tapi semakin lama kita mengadakan kajian ilmiah, tadi Anda dengar sampai berapa asatidzah yang kibar, masya Allah, beliau berkenan untuk hadir atau untuk mengisi kajian di masjid ini. Apa yang antum inginkan?
Kalau antum hanya menginginkan nama besar di sini, kemudian kalau sudah nama besar barulah antum merapat, maka ada keajaiban pada Masjid As-Sunnah berarti. Ada diferensiasi di sini. Kalau ustadz besar mendekat, kalau ustadznya kurang besar agak menjauh sedikit dan berikan lapangan di depan supaya bisa main bola. Jadi di sini harus diperlihatkan adanya efek dari sudah bertahun-tahunnya majelis ilmu di masjid ini. Kalau ternyata masih seperti itu, depannya ustadz diberikan lapangan, berarti ada sesuatu. Di sini ada sesuatu yang tidak diterapkan, yaitu apa? Adab. Saya nggak tahu apakah tidak diajarkan oleh para asatidzah atau gimana, tapi itulah adab. Adab menuntut ilmu itu semakin mendekat semakin afdal. Ya bukan berarti yang lebih jauh itu mesti buruk, mungkin ada udzur karena usia, mungkin perlu senderan atau semisalnya. Tetapi hendaknya penuntut ilmu terutama yang muda di bawah 40 tahun mendekat. Ya, di bawah 40 tahun atau yang merasa di bawah 40 tahun walaupun sudah ya menuju ke mana ya? Menuju ke akhir lah ya. Di atas 40 tahun. Tapi jemaah sekalian rahimakumullah, harus ada efek yang kelihatan. Ya, harus ada efek yang kelihatan. Siapapun ustadznya, selama antum mengundang ustadz siapapun di sini, itu menunjukkan antum husnudzon pada ustadz ini, sehingga perlunya antum mendekat padanya. Kecuali kalau bagi antum ustadz ini nggak layak nih, udah nggak usah ikutan. Iya, karena ya khalas nggak usah ikutan. Kita tidak berguru pada guru yang kita tidak bisa berhusnudzon padanya. Karena percuma antum datang kepada guru yang antum tidak bisa berhusnudzon padanya. Pertama, ilmu tidak masuk, dan yang kedua, hati antum makin kotor gitu loh. Maka bergurulah pada ustadz yang antum bisa lapang menerima kalimatnya dengan husnudzon padanya. Begitu. Tapi kira-kira anak ngomong kayak gini, maksudnya menganjurkan untuk semakin dekat, kira-kira apakah anak karena benci antum atau gimana? Menurut antum gimana, ikhwan? Hah? Sayang? Sejak kapan anak ngomong anak sayang sama antum? Hah? Antum ngarang aja antum? Enggak, anak biasa aja sama antum. Enggak, sayang enggak juga. Ya, tapi ala kulli hal anak menginginkan agar supaya lebih baik lagi. Apalagi kalau misalnya asatidzah lainnya mungkin tidak akan ngomong hal seperti ini karena nggak enakan, mungkin sangat Indonesia gitu, sungkan. Tapi ya anak kan sudah berapa kali di sini kajian dan anak dapatkan selalu di hadapan anak itu berupa lapangan yang kosong, sehingga perlu apa? Lebih dekat kembali. Kalau makin dekat boleh dibawa di kolong juga nggak masalah. Fadhal. Jemaah sekalian ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin. Kita mulai dari pembahasan yaitu tarjih atau penguatan dari penulis rahimahullah, ilmu yang terpuji yaitu adalah ilmu muamalat. Muamalat yang dimaksud adalah interaksi hamba dengan Tuhannya. Jadi muamalat itu kan ada dua makna. Makna pertama makna berkaitan hablum minallah, dan muamalat yang kedua berkaitan dengan hablum minan nas. Kalau muamalat yang berkaitan dengan hablum minallah, maka itu adalah segala interaksi hamba dengan Allah Azza wa Jalla, baik dari segi ibadah bahkan dari segi akhlak dan muamalah, masuk semua. Tapi kalau misalnya muamalah dalam artian hablum minan nas, maka itu ada dua macam. Yang pertama yaitu berkaitan dengan akad, yang kedua berkaitan dengan akhlak, atau bisa dibalik, akhlak dan akad. Ya, jadi muamalah terhadap Allah yaitu hablum minallah, maka ini adalah interaksi hamba dengan Allah dalam segala amalan. Ini muamalat hablum minallah. Yang kedua, dan itu yang dimaksud nanti insyaallah. Yang kedua, muamalat
hablum minan nas. Muamalat hablum minan nas ini ada 2 macam. Yang pertama yaitu akad, yang kedua yaitu apa? Akhlak. Apa bedanya akad dengan akhlak? Akad ya seperti yang antum tahu. Akad itu adalah transaksi. Dan akad di sini masuk ke dalamnya akad jual beli dengan segala jenisnya. Dan bisa dimasukkan ke dalamnya yaitu akad nikah. Yang mana sebenarnya pernikahan itu masuk ke dalam bab yang disebut al-ahwal asy-syakhsiyah. Tetapi enggak apa-apa kita masukkan ke muamalat dari segi adanya interaksi terhadap manusia dengan berakad. Yang kedua yaitu tentang akhlak. Akhlak ini juga masuk ke dalam muamalat bainal khalq, antara manusia, yaitu berupa sikap. Dia bukan akad melainkan sikap. Ya semua itu membutuhkan ilmu. Semua itu membutuhkan ilmu. Nah, muamalat yang menunjukkan yang berupa hablum minallah itu mencakup segala dari segala muamalat. Walaupun misalnya akad itu bisa juga tercakup dalam muamalat terhadap Allah Azza wa Jalla. Karena seseorang ketika dia berakad jual beli dan dia berjual beli berakad itu dengan ilmu syar'i, maka dia telah menunaikan yaitu muamalat dengan Allah Azza wa Jalla. Dan seseorang bisa saja jual beli dan dengannya dia beribadah, bisa. Seseorang bisa saja berakad nikah dan dengannya dia beribadah, bisa. Seseorang bisa saja dia memperbaiki akhlak dia terhadap manusia dan dengan itu pula dia bermuamalah dengan Allah Azza wa Jalla, mendulang pahala. Ya, jadi muamalah terhadap Allah yaitu interaksi hamba dengan Allah Azza wa Jalla itu mencakup segala amalan, baik amalan ibadah mahdah murni ataupun amalan akad ataupun amalan berupa akhlak karimah. Maka itu semua tercakup dalamnya. Taib, kemudian disebutkan di sini muamalat yang dibebankan kepada hamba terbagi menjadi 3. Muamalat yang dibebankan terhadap hamba terbagi menjadi 3. Yang pertama i'tiqad. I'tiqad yaitu meyakini, keyakinan. Yang kedua fi'il yaitu melaksanakan. Dan yang ketiga tark yaitu meninggalkan. Jadi interaksi hamba terhadap Allah Azza wa Jalla itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu i'tiqad, meyakini sesuatu. Yang kedua yaitu fi'il atau tanfidz, yaitu melaksanakan sesuatu. Dan yang ketiga yaitu meninggalkan sesuatu atau tark. Maka 3 hal ini merupakan bagian dari muamalat hablum minallah dengan segala rincian dari 3 hal ini. Yang pertama i'tiqad, yaitu keyakinan. Dia adalah amalan qalbu. Ya, keyakinan ini adalah amalan qalbu. Dari tauhidnya dengan segala rincian tauhid. Ini termasuk. Atau dari menetapkan sesuatu yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, atau menafikan sesuatu yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya. Ini masuk dalam bab akidah atau keyakinan. Jadi akidah itu merupakan muamalat yang terdasar dari seorang hamba dengan hatinya. Jadi akidah, i'tiqad di sini masuk ke dalamnya apa? Tauhid. Masuk ke dalamnya apa? Ittiba', mengikuti Nabi SAW. Masuk ke dalamnya apa? Yaitu menetapkan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan, dan masuk ke dalamnya menafikan apa yang Allah dan Rasulnya nafikan. Jadi ada 4 hal. Jadi dari meyakini sesuatu di situ bisa dengan yaitu tauhid dengan segala rinciannya, banyak sekali. Tauhid di sini masuk ke dalamnya apa? Tawakal masuk. Iya. Masuk ke dalamnya apa? Thiqah billah, yakin dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Masuk ke dalamnya apa? Tauhid. Masuk ke dalamnya yaitu hanya meminta kepada Allah, isti'anah kepada Allah, istighatsah kepada Allah, hatinya itu bergantung pada Allah, ta'alluq billah. Semua ini masuk dalam tauhid. Dan hal-hal yang berlawanan dengannya dia jauhi, seperti syirik dan semisalnya, masuk dalam tauhid.
Kemudian yang kedua dari akidah itu ittiba, mengikuti Nabi SAW. Ini merupakan spirit amalan qalbu, ya, mengikuti Nabi SAW. Ingin mengikuti Nabi itu nilainya tinggi, jemaah sekalian. Ya, ingin mengikuti Nabi SAW itu nilainya sangat tinggi. Ya, ini ittiba. Itu masuk dalam akidah. Ya. Kemudian juga masuk ke dalam keyakinan, yaitu menetapkan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan dalam Al-Quran Sunnah, dari asma dan sifat Allah Azza wa Jalla, dari apa-apa dari kisah-kisah di masa lampau yang Allah ceritakan dan Rasul ceritakan, kemudian apa yang akan terjadi di masa depan dari hari kiamat dengan segala sebutan dan rinciannya dalam Al-Quran Sunnah, itu wajib kita imani, yakini. Itu merupakan amalan qalbu dan itu merupakan muamalat juga. Kemudian yang keempat, menafikan apa yang Allah dan Rasulnya nafikan, meniadakan apa yang Allah dan Rasulnya tiadakan dalam Al-Quran Sunnah. Ya, dari penyimpangan-penyimpangan. Misalnya Allah Ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah Ta'ala menafikan pada dirinya rasa ngantuk dan tidur. Tidak ada pada dirinya itu. Maka kita nafikan pula, itu termasuk keyakinan dan itu masuk dalam bab muamalah baina al-khalqi wal khaliq, yaitu interaksi antara makhluk dengan khaliqnya. Dan ini yang best, ini yang basic. Segala muamalah terhadap Allah Azza wa Jalla harus diawali dari i'tiqad yang benar, yaitu dari tauhid yang benar, dari spirit ittiba yang benar, yang menghasilkan yaitu menetapkan apa yang Allah dan Rasul tetapkan dan menafikan apa yang Allah dan Rasulnya nafikan. Kalau misalnya kita lihat ya, para ahlul dhalal, ahlul bid'ah dan orang-orang menyimpang, mereka menetapkan apa yang tidak pernah Allah dan Rasulnya tetapkan. Mereka menafikan apa yang Allah dan Rasulnya tidak pernah nafikan misalnya. Nah, ini berangkat dari apa? Berangkat dari penyimpangan, kesalahan atau pergeseran di tauhid atau ittiba'nya. Enggak jauh dari itu. Antum bisa lihat semua dari ahlul bid'ah, semua dari firqah yang dhallah. Itu mereka kok bisa-bisanya menetapkan ada wali kutub misalnya. Ya kan, biasa kalau orang sufi. Ada rijalul ghaib namanya, rijalul ghaib, orang-orang gaib yang ya dan semisalnya. Dari mana mereka tahu itu? Coba dari mana? Ya, anjing enggak tahu kok bisa tahu mereka tahu kayak gitu. Ya, menetapkan apa yang tidak ada dalam Al-Quran Sunnah secara gaib. Dari mana mereka tahu? Ini karena apa? Tauhid mereka ada penyimpangan padanya. Ittiba mereka kurang. Bahkan kadang-kadang lebih ikut kepada kiai atau wali versi mereka dibandingkan kepada Rasulullah SAW. Jadi jangkarnya dua itu. Kalau tauhid dan ittiba'nya itu rusak, maka akan ada kejanggalan dan keanehan dalam akidah. Yakin deh. Semua firqah menyimpang yang menyimpang di bidang akidah itu pasti berawal dari entah tauhidnya yang enggak benar atau semangat ittiba'nya yang menyimpang. Begitu. Ya. Atau keduanya, menjamak keduanya. Dan jangan terperdaya dengan banyaknya pengikut. Karena boleh jadi banyaknya pengikut, rame-rame berbondong-bondong sekali kajian sampai 5.000 orang, beda dengan as-sunnah. Yang kaji berapa di sini? Paling puluhan, itu udah prestasi alhamdulillah. Tapi ini sampai 1.000 orang, 2.000 orang datang. Taib. Kemudian di dalam cerita kajiannya menetapkan apa yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kadang-kadang malah ustadznya atau dai-nya melihat Rasulullah, aku melihat Rasulullah SAW datang ke maulid kita ini sekarang. Terpana dia kemudian. Iya, Masya Allah. Ini kan menetapkan sesuatu yang ajaib, tidak ada di Al-Quran Sunnah. Kok bisa dia melihat hal kayak gitu? Dan yang ngelihat cuman dia doang. Jemaah nggak ada yang lihat. Berarti ini Ustadz Indigo namanya. Bisa melihat hal yang gaib, ajaib. Dan ustadz yang su'ul adab, buruk adabnya. Karena udah tahu Rasulullah datang, bukannya turun biar Rasulullah yang naik mimbar, malah dia tetap duduk. Harusnya kan Rasulullah datang. Fadl ya Rasulullah, duduk sini. Isi kajian. Bukan dia, emang dia siapa? Harusnya Rasulullah. Maka ini kadzab, ini dajjal kecil yang seperti ini ya.
Nah, kemudian ikhwas sekalian, muamalat yang kedua, macam yang kedua itu tanfidz atau fi'il, yaitu melaksanakan, melakukan. Kalau tadi fi'il qalb, amalan qalbu, kalau sekarang mulai amalan jawarih, anggota tubuh, melaksanakan. Nanti yang ketiga meninggalkan. Jadi fi'il, melaksanakan. Nah, berarti berbuat suatu amalan yang sesuai syariat Allah Azza wa Jalla itu merupakan bentuk apa? Bentuk muamalah, interaksi antara dia dengan Allah. Walaupun melaksanakan di sini adalah melaksanakan akad antara manusia, tapi berdasarkan ilmu syar'i dan dengan niatan ibadah, maka ini sudah cukup disebut sebagai apa? Muamalah antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Seseorang misalnya menikah, akad nikah, memang dia ijab kabul dengan walinya, gitu kan? Tetapi dia meniatkan ini semua lillahi ta'ala, supaya ini sebagai ibadah, maka ini sebagai interaksi antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Begitu pula dalam transaksi-transaksi, akad-akad jual beli, yang itu merupakan kebiasaan manusia yang biasa gitu. Tapi kalau dia niatkan itu sebagai kebaikan dan juga ibadah sesuai ilmu syar'i, maka itu insyaallah juga masuk ke dalam hal ini. Jadi melaksanakan di sini, melaksanakan ibadah mahdhah dan murni seperti salat, itu ibadah murni, atau melaksanakan suatu hal yang mubah yang bisa disusupi niatan ibadah, itu bisa. Sesuatu hal yang mubah yang didasari niatan ibadah, itu juga bisa masuk ke dalam muamalah terhadap Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, tark, yaitu meninggalkan sesuatu. Seseorang meninggalkan sesuatu, ada beberapa faktor penyebab. Ada meninggalkan sesuatu karena faktor kesehatan, maka dia sesuai dengan niatannya. Ada yang meninggalkan sesuatu karena nggak enakan sama orang, sesuai dengan niatannya. Ada yang meninggalkan sesuatu karena dirasa itu tidak ada manfaatnya buat dia, sesuai dengan niatannya. Tapi ya, ada orang yang meninggalkan sesuatu karena faktor-faktor tersebut dan juga karena Allah Azza wa Jalla, maka dia sesuai dengan niatannya. Di sini ada interaksi antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Betapa kita ketika meninggalkan sesuatu karena apa coba? Meninggalkan sesuatu karena apa gitu loh. Apakah karena ilmu, karena takut sama Allah, karena apa? Ketika itu memang karena Allah Azza wa Jalla dengan landasan ilmu syar'i, maka ini masuk ke apa? Muamalah terhadap Allah Azza wa Jalla. Ya, pengamalan. Dikatakan di sini, kata beliau rahimahullah, bila seorang anak menginjak dewasa. Ya, seorang anak menginjak dewasa, bukan menginjak orang dewasa maksudnya, menginjak dewasa. Artinya jika seorang anak menginjak dewasa, maka kewajiban pertama atasnya adalah mempelajari 2 kalimat syahadat, memahami maknanya, sekalipun tanpa pertimbangan, yaitu nazar, tanpa nazar dan tanpa pendalilan, istidlal. Ana ulangi. Kita rinci. Bila seorang anak menginjak dewasa, maksudnya menginjak dewasa ini ketika dia sudah menuju baligh. Ya, jadi baligh yaitu mencapai usia apa arti baligh? Sampai, orang yang sampai. Nah, maksudnya sampai di sini apa? Sampai pada usia di mana tercatat untuknya pahala dan dosa. Itu namanya arti dari baligh, ya. Jadi kalau misalnya anak ini siapa? Nama antum siapa? Hah? Syauqi. What is the meaning of Syauqi? Do you know that? Ini geleng karena nggak ngerti anaknya apa atau gimana? Apa arti Syauqi, wahai Syauqi? Kerinduanku, masya Allah. Arti bapak antum kangen mulu sama antum. Ya. Ya. Ini tadi diomongin datar aja ini Syauqi ini. Ya. Ketawa kayak dikit. Ya Syauqi ya. Taib. Usia berapa Syauqi? 9. Insya Allah setahun 2 tahun lagi kemungkinan balik. Ini kelas 4 sekarang kan? Kelas 4. Taib, menuju baligh maka hendaknya kewajiban pertama atasnya yaitu mempelajari 2 kalimat syahadat. Tapi insyaallah sudah kita ikhwan, anak-anak kita sudah mempelajari insyaallah di usia segini, apalagi sudah mempelajari 2 kalimat syahadat. Karena di sekolah-sekolah juga diajarkan, alhamdulillah. Memang itu belum menjadi kewajibannya karena belum baligh dia.
Tapi kalau dipersiapkan sebelumnya itu lebih afdal. Itu jauh lebih afdal ya, lebih afdal. Jadi dia sudah siap pada saat baligh. Ya. Jika seorang anak menginjak dewasa, maksudnya adalah istilah dewasa ini istilah Indonesia. Ini terjemahan saja. Ya, karena kedewasaan itu relatif jemaah sekalian. Jadi jangan difahami menginjak dewasa di sini yaitu menginjak usia dewasa yang dewasa itu bagi sebagian orang lebih dari 17 tahun itu dewasa. Itu kalau masih 17 tahun ke bawah segitu ini teenager. Belasan tahun gitu loh. Belum dewasa, masih semi-semi gitu loh. Tapi ini maksud dewasa ini bukan dewasa dalam artian Indonesia, melainkan maksudnya mencapai usia baligh. Ya boleh mumayyiz, tapi yang penting usia balighnya itu yang wajib. Mumayyiz belum sampai kewajiban untuk memahami ini. Ini sudah mumayyiz. Ya buktinya tadi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan walaupun datar aja kemudian ya. Tapi ini sudah mumayyiz. Ya, membedakan perintah dan larangan, membedakan pertanyaan jawaban. Tapi seperti belum bisa membedakan mana yang lucu, mana yang enggak. Ini belum bisa membedakan. Tinggal bapaknya mengasah dia aja ya. Ya. Nah, jadi bukan dewasa dalam pengertian Indonesia atau pengertian sebagian orang. Sebagian orang mengartikan dewasa itu adalah ketika sudah mencapai 40 tahun baru disebut dewasa. Sebenarnya kalau mau dewasa itu relatif ya, tergantung orangnya. Ada anak usia mungkin 20 tahun tapi pemikirannya lebih dewasa daripada usia sekian tahun di atasnya. Ya, jadi bukan dewasa dalam artian kita Indonesia, tapi di sini maksudnya menginjak usia baligh. Kewajiban pertama atasnya adalah mempelajari 2 kalimat syahadat secara lafal dan makna. Jadi harus benar pelafalan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, boleh. Muhammadan abduhu wa rasuluh, boleh. Ya. Memahami maknanya. Jadi harus paham. Wajib. Nah, kalau orang misalnya mau jadi mu'allaf, mau masuk Islam, dia juga diwajibkan atasnya untuk memahami 2 kalimat syahadat. Dan mempelajari lafalnya walaupun cuma talqin. Dan jangan cuma talqin saja, melainkan juga harus paham maknanya. Baik, bagaimana kalau misalnya ada sosial eksperimen seperti terjadi di negeri barat. Ya, ada orang Yahudi lewat kemudian YouTuber ini bilang, "Please repeat after me." Tolong ulangi setelah saya. Asyhadu. Dia bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah you have converted to Islam. Alhamdulillah engkau telah masuk Islam. Kaget Yahudinya. Ente kadang-kadang ente kan. Ya, benar enggak tuh kira-kira sah enggak Islamnya dia? Tidak. Kenapa? Pertama, dia tidak mengetahui ini kalimat apa. Yang kedua, lebih-lebih tidak tahu arti dari kalimat ini gitu loh. Maka tidak sah sebagai keislaman. Memang gerbang keislaman adalah an-nutq bisyahadatain. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi dengan pengetahuan bahwa saya itu syahadatain dan juga maknanya. Iya, harus begitu. Makanya sebelum seorang yang mau masuk Islam, sebelum ditalqin diajarkan dulu, diberikan kisi-kisi, ini artinya begini. Setuju apa enggak gitu loh. Oke, dah paham? Walaupun pahami global aja enggak apa-apa. Enggak harus paham detail kemudian syarat-syarat syahadat ini. Wah, itu harus baca usul salah dulu baru syahadat. Ya, itu enggak jadi nanti. Ya enggak jadi. Ya, wah apa nih? Kok apa nih? Wah, Wahabi nih kata orang dia. Ya enggak jadi lagi. Ya, jadi global aja. Ya, saya talqinkan, ulangi setelah saya. Maka bismillah, selesai, alhamdulillah, dah Anda telah masuk Islam. Jadi paham dulu itu. Walaupun secara global. Mungkin masih kurang pemahamannya, bahkan mungkin masih ada pemahaman syiriknya, tapi itu masih dimaafkan. Yang terpenting paham dulu bahwasanya tiada yang berhak disembah selain Allah. Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala. Udah setuju itu, udah paham, dah kelas. Habis itu baru diajarkan. Iya, saya pernah juga ada seseorang perempuan ya masuk Islam di suatu kajian, kemudian saya talqin, dia kata teman-teman sudah
sudah sedikit belajar, sudah paham, tinggal ditalkinkan saja. Bismillah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selesai. Habis itu ya saya tanya, Bu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Dia bilang apa? Yesus, Pak. Lah, waduh, masih kayak gini nih orang. Tapi kan nggak mungkin dia bilang kafir, nggak mungkin kan? Melainkan, Bu, diajarkan. Yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Azza wa Jalla. Itu diajarkan. Enggak langsung, waduh Bu, syahadat lagi dong. Balik ke kafir lagi barusan. Kau kayak gitu ditanya-tanya apa-apa nanti salah, kafir lagi. Tapi yang penting kalimat dua syahadat ini dia paham, dia setuju, dia baca. Itu dulu. Repot Pak kalau harus komplit dulu semuanya, akidahnya harus benar. Baca dulu usul salasah. Ya, baca dulu qawaid arba'. Baca dulu nawaqidul Islam. Ini orang mau jadi orientalis apa-apa, ini enggak jadi-jadi nanti. Ya jadi seperti itu. Memahami dulu ya kalau mau jadi masuk Islam. Makanya dikatakan di sini sekalipun tanpa pertimbangan, yaitu nazar. Pertimbangan ini maksudnya nazar yaitu ta'ammuk, yaitu mendalam dalam melihat Islam atau melihat dua kalimat syahadat itu. Sekalipun tanpa pertimbangan dan pendalilan. Ya. Jadi jangan yang berat-berat dulu, tidak harus seseorang sesuai dengan kapasitasnya. Karena Nabi SAW sudah mencukupkan atau menerima pembenaran keimanan dari orang-orang pedalaman yang kasar, yaitu orang-orang Badui. Yaitu orang-orang Badui, Bodo itu maksudnya desonya orang Arab. Bedanya, kenapa? Ukti, ini kayaknya anaknya dalam kayaknya. Enggak, tadi ada anak-anak kucing gitu kayaknya. Enggak, dia fulanah ini. Banyak sekarang ya, muslim ya, masya Allah. Tinggal antum aja belum nikah lagi ini. Ya. Nah di sini mana tadi? Jangan kencing di sini loh. Ini anak trauma soalnya deketin kucing pas lagi kajian, karena di Kalimantan pernah digituin. Lagi isi kajian duduk di bawah. Wah, apa santri dan santriwati. Tiba-tiba ada kucing di luar masjid datang di tengah-tengah, kayak ini benar-benar the real catwalk ini. Catwalk yang benar nih. Kucing berjalan itu. Deketin anak, tiba-tiba ngebelakin anak dikencingin langsung. Itu pernah seperti itu. Makanya jauh-jauhin dia deh. Kayaknya, tapi kalau perempuan kayaknya enggak gitu. Kembali ke yang tadi, tapi enggak apa-apa, kucing biarin aja, insyaallah dia baik insyaallah. Di sini karena Nabi mencukupkan menerima pembenaran keimanan dari orang-orang pedalaman yang kasar. Orang-orang Badui, orang desonya Arab itu nggak punya akhlak gitu, nggak ada akhlak kalau bahasa kita sekarang. Mereka memiliki baladah atau kebebalan dan juga agak sedikit kasar bicaranya. Ya karena pedalaman, tapi pedalaman versi padang pasir. Artinya semakin deso itu semakin gurun gitu loh di sana. Kalau kita kan semakin deso semakin rimbun, ya bedanya gitu. Ya. Nah, Nabi mencukupkan pembenaran keimanan mereka, global aja dulu gitu loh. Global aja dulu. Karena kalau diajarin dari awal dengan detail langsung, mereka enggak menerima. Apaan sih? Pusing, enggak menerima. Begitu juga kalau kita dakwah kepada orang-orang awam, jangan yang detail-detail dulu, tapi akidah yang global dulu. Sampai mereka menerima hal yang mudah ini gitu loh. Menerima ya. Maka dikatakan di sini tanpa mereka harus mempelajari dalil. Tanpa mereka harus mempelajari dalil. Untuk orang yang mau menginjak balik, usia balik, tanpa harus mempelajari dalil. Ingat di sini mempelajari dalil. Bedakan antara ma'rifatud dalil dengan fiqhud dalil. Dua istilah yang berbeda. Ma'rifatul dalil itu perlu dan secara global bisa menjadi kewajiban. Ya. Secara global umumnya bisa menjadi kewajiban. Ma'rifatul dalil, mengetahui dalil. Ma'rifatul dalil artinya mengetahui dalil. Adapun fiqhud dalil yaitu memahami dalil, yaitu mendalami dalil, mempelajari dalil. Beda. Mengetahui dalil itu penting, bahkan sebenarnya itulah asas dari segala ibadah. Harus tahu dalilnya gitu loh.
Harus tahu bahwa ini benar dalam Islam. Tapi kalau fiqhud dalil, memahami dalil dengan lebih detail, lebih dalam, ini step berikutnya nanti. Iya. Contoh rata-rata amalan yang kita lakukan itu berdasarkan dan dalil enggak? Insyaallah mudah-mudahan. Tapi cukup dengan mengetahui dalil. Iya. Contoh apa? Amalan apa ikhwah? Sekarang kalau misalnya antum zikir pagi petang dari kitab misalnya Hisnul Muslim atau kitab Ustaz Yazid misalnya atau kitab lainnya, antum perlu apa? Perlu ada keterangan footnote di situ hadis riwayat apa? Bukhari Muslim. Ada enggak hadisnya? Ini namanya mengetahui dalil. Apakah antum kemudian membahas dari kitab-kitab sunan, kemudian antum cek satu-satu riwayatnya, kemudian antum pelajari lafalnya? Enggak kan? Enggak. Maka yang kudu, yang mesti adalah ma'rifatud dalil, mengetahui dalil. Bahwa saya amalan ini ada dalilnya gitu loh. Tapi kalau misalnya fiqhud dalil, memahami dalil dan nazar terhadap dalil itu awalnya tidak wajib. Untuk publik, untuk umumnya orang tidak wajib. Tidak wajib. Karena kalau itu diwajibkan pada seluruh orang, terutama orang awam, maka itu adalah membebani pihak yang tidak memungkinkan untuk melaksanakannya, atau disebut taklif ma la yutaq, yaitu membebani sesuatu yang tidak dimampu. Iya. Seringkali malah cukup tahu aja ada dalilnya, udah cukup, kelas amalkan. Ya begitu. Ya. Taib. Kemudian juga tanpa mereka harus mempelajari dalil, tidak harus fiqhud dalil langsung. Karena hal itu, yaitu mempelajari dalil, adalah kewajiban berkaitan dengan waktu. Yaitu ada waktunya antum untuk nazar terhadap dalil, untuk memeriksa dalil, memeriksa lebih detail terhadap dalil, itu ada kewajiban khusus nanti di waktunya. Ya, misalnya antum sudah lama ngaji, ya, atau mungkin antum diustazkan oleh keluarga besar, ya, itu perlu antum untuk memahami dalil. Nah, karena apa? Karena antum akan menyampaikan ke orang. Nggak bisa antum bilang bahwasanya zikir ini ada sunnahnya, dalilnya adalah apa yang ditulis di footnote di kitabnya Ustadz Fulan. Nggak bisa kayak gitu. Antum sampaikan dalil walaupun cuman terjemahan. Harus paham itu dalil itu, harus paham. Ya. Jadi itu berkaitan dengan waktu. Ada waktunya nanti. Ada waktunya nanti. Kemudian wajib atasnya mengkaji dan berdalil nanti ketika dia sudah masuk waktunya untuk mengkaji dalil, baru dia kaji itu dalil. Tapi untuk anak-anak usia 12 tahun itu enggak harus dia faham dalil. Maksudnya mempelajari dalil. Kayak kita waktu dulu di pesantren, kita disuruh untuk hafal dalil. Tapi ini karena di pesantren ya. Kalau misalnya di luar pesantren nggak harus antum nyuruh anak antum harus hafal. Tapi disuruh hafal dalil. Hafal ini, hafal itu, hafal ayat ini, hafal hadis ini. Sekarang baru terasa manfaatnya, alhamdulillah. Ketika kita ngafal itu, apakah di usia 12 tahun di pesantren dulu, 1 SMP, apakah ketika kita menghafal dalil itu paham nggak kira-kira? Nggak paham. Nggak paham. Bahkan ilmu itu, ilmu tauhid apa sih? Nggak paham dulu. Cuman ya udahlah, karena ini sekolah gitu kan. Daripada nggak naik kelas bikin malu, ya udah lanjut aja. Dulu kelas 1 SMP, ya ini mutawassithah, kalau di Al-Irsyad namanya mutawassithah. Semester pertama kan dulu orang-orang masih pakai cawu, tapi kalau di pesantren pakainya semester ganjil genap ya. Semester 1, semester 2. Nah, di semester 1 di semester pertama di pesantren dulu itu ada nilai rapot di semester pertama yang paling atas tuh namanya tauhid. Ya, ilmu tauhid. Maksudnya kita ada kajian kitab tauhid juga ketika itu. 1 SMP. Dan disuruh hafal juga dalil. Berapa nilai anak ketika itu? 55. Keren kan? Keren bahasanya. 55. 55. Itu 55 itu menunjukkan aslinya bukan segitu. Karena 55 itu derajat terendah sebelum merah. 54 udah merah.
kayaknya di bawah 55, cuman ustadznya kesian sama anak jadi 55. Yang lainnya normal, ada yang 80, ada yang berapa gitu. Bapak anak, abi anak kemudian di rumah pas naik rapot, ini gimana tahu, marah. Dan di situ anak bingung. Kenapa marah? Kan enggak merah. Marahnya bukan karena 55 doang, tapi ini tauhid. Kamu harus ini diomelin anak. Di situ anak bingung sebenarnya. Emang kenapa sih dengan tauhid? Ini menunjukkan belum paham kita. Anak ini pun kalau misalnya beliau misalnya hafal kitab tauhid, hafal usul salasah misalnya, belum tentu paham esensinya atau belum tentu paham. Maka enggak wajib untuk sampai paham dulu anak-anak usia segitu, usia balik. Maksudnya kalaupun dia paham, dia hanya paham sesuatu yang termaktub saja. Secara esensial enggak ngerti ini untuk apa. Misalnya dulu ada pelajaran kelas 1 SMP atau 2 SMP kita ketika di pesantren, at-tabarruk bil asjar, hukum bertabaruk ngalap berkah dengan pohon-pohon. Itu kita enggak kebayang orang ngalap berkah dengan pohon. Enggak ini. Karena kan kalau ketika itu kan internet kan belum enggak ada ketika itu, enggak ada akses untuk mengetahui cakrawala lebih luas, enggak tahu. Ngalap berkah dengan pohon kayak gimana? Udahlah, hafalin aja daripada enggak naik kelas, kan gitu pikirannya dulu. Ya, enggak enakan nama guru, enggak enakan sama ustadz, enggak enakan sama orang tua gitu kan. Tapi harus ada seperti itu, hafal dalil atau seenggaknya yaitu tahu ini ada dalilnya, ada Al-Qur'an, ada hadisnya, ada ayatnya. Nah, ini ketika itu ajarkan sampai dia tahu. Nanti ketika pada waktunya sesuai dengan akalnya semakin berkembang, maka wajib atasnya untuk mengkaji dalil. Begitu juga dengan jemaah sekalian, ada yang baru hijrah, yaitu baru kenal dakwah, baru kenal pengajian, ada. Itu enggak harus antum langsung brok syarah Sahih Bukhari belajar tuh. Iya. Dia dibeliin kemudian pustaka Darussunnah atau syarah Sahih Bukhari Syekh Utsaimin, blok belajar itu. Insyaallah ilmunya bakal banyak. Bener, ini ilmu banyak bererot, tapi paham enggak kira-kira orang? Enggak ngerti. Global aja dulu gitu. Makanya untuk yang baru-baru hijrah mungkin tematik lebih inilah ya, lebih bagus lah. Tapi jangan gitu-gitu terus gitu loh. Perlu kemudian dia kajian-kajian untuk fiqhud dalil, memahami dalil dengan baik. Ya biasanya di kajian-kajian kitab dirinci kemudian akhirnya paham. Ya. Karena kalau misalnya teman-teman yang baru hijrah kemudian tematik terus memburu segala tematik, ya, dan harus ustadz yang terkenal, yang YouTube-nya harus yang subscribernya di atas 1 juta. Kalau nggak mau gitu nggak thiqah. Iya, kalah anak kok gitu ya. Anak cuma 20.000 doang ya. Nah, kalau kayak gitu mentalnya, nanti hijrahnya ya nggak lama. Dan itu kejadian di banyak pihak ya. Kemudian bila waktu kewajiban salat telah tiba, maka dia wajib mempelajari taharah dan salat. Ya, dia kan wajib salatnya, muallaf atau sudah waktu kewajiban salat telah tiba yaitu baligh. Dia wajib mempelajari taharah dan salat. Sebenarnya sih mempelajari taharah dan salat itu sebelum baligh lebih afdal. Ya karena enggak dadakan jadinya. Ya diajarkan oleh orang tuanya dan juga di sekolahan, praktek juga dengan teman-temannya, dengan gurunya, wajib mempelajari taharah dan salat. Sekarang kita nih yang sudah baligh, ini semua sudah baligh insyaallah. Kalau dari wajah-wajah sih saya merasa udah pada baligh sih insyaallah, ya. Nah, ini misalnya kita nih semua nih. Apakah sekarang kita wajib mempelajari taharah dan salat? Ya, Anda tanya. Pak. Wajib enggak kita? Wajib enggak? Tetap wajib. Taib, apakah kita sudah menguasai seluruh permasalahan dalam taharah dan salat? Belum, masih banyak beneran Pak, masih banyak. Misal saja, kalau misal di kajian di Masjid As-Sunnah, kita bahas tiap pekan kitab, misal Bulughul Maram, ya, kitab Taharah. Kira-kira berapa kali pertemuan? Kitab Taharah saja. Kalau Anda pengen katakan 50 pertemuan bisa. 50 pertemuan di tiap pekan. Oke, jangan tiap pekan, tiap hari ada kajian anak.
Ya, 50 pertemuan cuma membahas toharoh di kitab Bulughul Maram saja, dan itu belum semua kasus. Jadi ilmu ini berlautan, baru toharoh doang Pak. Toharoh doang loh itu. Salat, kitabus shalah itu bisa 2 atau 3 kali lipatnya kitab toharoh. Karena lebih luas lagi itu. Kemudian belum zakat. Dan kasus-kasus zakat ini lebih kontemporer lagi, banyak hal-hal yang baru. Ya, puasa, haji, banyak hal. Haji masuk dalamnya, umrah, masuk dalamnya tentang fikih penyembelihan dan seterusnya. Itu baru fikih ibadah, Pak. Lanjut ke seterusnya, kalau udah fikih ibadah, baru fikih jual beli. Ini banyak macamnya. Masya Allah, apalagi sekarang dengan cara-cara jual beli yang beragam. Fikih nikah, Masya Allah, ilmu itu banyak Pak. Ya, taib. Kemudian bila dia hidup sampai bulan Ramadan, maka dia wajib mempelajari puasa. Bila dia mempunyai harta dan sudah berputar 1 tahun, maka dia harus mempelajari zakat. Bila waktu haji tiba dan dia termasuk mampu, maka dia wajib mempelajari manasik haji. Kalau misalnya belum bisa haji umrah, ada sebagian dari ikhwan bertanya, Ustaz, Anda punya tabungan 30-an juta misalnya. Mana yang lebih afdal sekarang, daftar haji dulu atau umrah dulu? Umrah dulu, cepat-cepat umrah. Nah, daripada mati duluan, ayo umrah dulu. Beneran. Kalau haji kan masih lama. Antum nggak bakal pakai furoda, kalau 30 juta furoda. Iya, kali 20 kali lipat dulu. 600 juta tuh baru mapan tuh furoda. Iya, dan itu secara logika nggak bisa saat ini. Ya udah, umrah dulu. Rasakan dulu berada di tanah suci. Rasakan sholat di tanah Makkah 100.000 derajat. Ya, di Madinah 10.000 derajat sekali sholat. Ibarat 1000 derajat, 1000 sholat gitu. Ya. Nah di sini umrah dulu. Taib. Ketika dia mau umrah, belajar nggak? Belajar, imma dengan manasik yang disediakan oleh travel, atau dia belajar mungkin bisa lihat YouTube atau lihat buku-buku, baca. Walaupun belum kebayang lebih detail tentang di sana bagaimana, tapi belajar dulu, nanti akan tahu. Ya begitu, biar nanti benar umrahnya. Itu kalau misalnya dia mau umrah. Ya. Adapun masalah-masalah yang harus ditinggalkan, yaitu masalah tark, meninggalkan sesuatu, maka ia sesuai dengan situasi dan kondisinya. Karena orang buta tidak wajib mengetahui apa yang haram dilihat atasnya. Coba, dia buta, diajarin, wahai orang buta, yang haram kamu lihat adalah ini. Ya apa katanya, Pak Ustadz, gimana saya aja ngeliat aja nggak bisa. Nah, jadi sesuatu yang dibutuhkan olehnya. Adapun sesuatu yang tidak happening pada dirinya, tidak terjadi pada dirinya, itu nanti saja. Sebagaimana nih keadaan kita nih, ya jemaah, ya ikhwah sekalian, kita diajarkan tentang detail masalah khilafiyah dalam fikih. Detail, dalil-dalilnya detail. Dan itu bukan kebutuhan antum. Sementara banyak dari antum misalnya belum paham tentang masalah misal tadi tabarruk, masalah ngalap berkah, nggak ngerti arti maksudnya apa. Terus kemudian bagaimana caranya bertawakal, banyak orang nggak ngerti tawakal itu apa. Ini lebih penting, jadi yang lebih urgent, yang lebih happening pada dirinya. Ya. Kemudian juga untuk masalah meninggalkan sesuatu, orang bisu tidak wajib mengetahui perkataan yang haram atasnya, karena dia sendiri nggak bisa ngomong gitu loh. Jadi itu hal yang nggak usah dulu dia pelajari, karena itu tidak terjadi pada dirinya. Bila seseorang tinggal di daerah yang khamr mewabah dan sutra dipakai, maka dia wajib mengetahui keharamannya. Kalau misalnya kita tinggal di suatu daerah yang di situ ada kasus-kasus yang haram, kita wajib untuk mengetahui bahwa itu haram. Nah sekarang kita apakah tinggal di daerah yang khamr mewabah? Saya pikir, anda pikir sih enggak sih insyaallah. Karena khamr ini masih banyak diingkari insyaallah. Anda sendiri itu enggak tahu yang mana yang khamr yang mana bukan beneran.
Tapi seperti di warung-warung warkop itu kadang-kadang diam-diam ngejual. Benar nggak Pak? Kira-kira? Diam-diam loh. Nggak dipajang, nggak. Secara underground. Iya. Bisa saja ngejual ditaruh di bagian bawah meja misalnya. Yang datang orang-orang khusus nanti kalau malam-malam itu bisa terjadi. Ya. Dan kayaknya Anda juga pernah, kayaknya Anda curiga ada waktu itu Anda ke warkop jam 2 pagi. Ya. Nyari yang hangat gitu kan. Jam 2 pagi. Nggak tahu jam berapa lah, pokoknya udah malam ini 5 tahun lalu. Ya udah lupa Anda. Pokoknya gelap lah. Ya malam-malam, tengah malam banget gitu. Nah, ketika Anda ke warkop itu, Anda parkir motor, Anda lihat ada orang lagi beli itu, lagi diri dia lagi beli. Tapi pas ngeliat ke Anda, dia langsung panik gitu loh. Dia langsung panik lihat Anda. Ada apa nih orang ya? Gelagat gimana sih ngeliat orang tuh, gelagatnya kayak tiba-tiba ngeliat kita langsung panik gitu loh. Anda makin deket dia makin cepetan apa gitu. Ngomong ke penjualnya itu, ke penjual warkopnya, cepetan apa? Ya. Nah apa nih orang ya? Kemudian dikeluarkanlah beberapa botol aneh gitu. Ini kok nggak pernah Anda lihat di warkop ya? Terus dia langsung cepat-cepat pamit. Di situ Anda curiga ini apa? Jangan-jangan nggak mungkin kan dia jualan temulawak terus kemudian cepet gitu, nggak mungkin. Apa salahnya jual temulawak? Ya kan? Ini kayaknya jangan-jangan. Dan jam segitu pula dan lagi dingin pula, ya kan? Cocok iya. Cocok. Kan kecurigaan kita kan semakin ini, jangan-jangan dia beli khamar. Tapi kan Anda nggak bisa beli khamar ya, nggak bisa ngomong kayak gitu kan? Iya. Topi miring apa topi jatuh, ayo. Nggak bisa ngomong kayak gitu kan? Ya. Nah, tapi itu nggak mewabah insyaallah. Dan tidak mewabah insyaallah. Kemudian tadi apa? Sutra dipakai. Maka dia wajib mengetahui keharamannya. Pokoknya sesuatu yang mewabah di kita sekarang apa? Pinjol. Mewabah nggak itu? Pinjol. Terus kredit mobil, kredit motor ribawi. Gimana? Itu menggoda nggak ya jemaah? Insya Allah bagi ikhwan di sini nggak menggoda. Ikhwan di sini tuh lebih tergoda dengan hijab hitam. Iya, yang kena angin tuh. Itu udah merinding itu, ya. Iya. Sambil menggenggam istri, kemudian habis itu ditutupin matanya oleh istri. Ya, nggak usah ngeliatin gitu. Nah, gitu. Ya. Terutama di parkiran, ya. Tapi alhamdulillah parkiran di sini aman insyaallah. Di beberapa kajian besar itu parkiran itu fitnahnya besar. Iya, fitnah parkiran. Makanya memang perlu ada tabligh akbar judulnya fitnah parkir. Iya, karena di situ berkumpul nanti banyak yang sengaja membetah-betahkan diri di situ. Iya, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Iya, betah banget itu, kayak mau nginep di situ gitu, lama banget. Anak kadang-kadang di beberapa pengajian kayak gitu. Ya memang ada akhwatnya lama itu. Kadang-kadang akhwatnya itu betah di samping motor Anda gitu loh. Anda mau ini. Waduh, ada akhwat 2 lagi. Iya. Emang stok Anda sisanya 2 ini harus. Akhwat 2 nih. Iya, ada akhwat. Sampai Anda suruh panitia tolonglah usir mereka itu. Panitia juga grogi gitu loh. Tolong usir mereka. Anda nggak enak udah. Pertama, anak ini akhwat. Anak kok deketin isu kan mereka kagok. Waduh, ustadznya langsung gitu kan. Itu pertama. Kedua, motor anak kan Supra doang. Malu anak. Ya kan. Nah, ini termasuk ini. Hal-hal seperti ini. Makanya kadang-kadang di beberapa kajian perlu ditegaskan. Para akhwat, para ikhwan, jangan kelamaan di parkiran. Jangan bikin majelis tersendiri di parkiran. Lama-lama kayak gitu. Cepat-cepat pulang. Karena di situ nanti bakal apa? Terjadi ta'aruf yang sebenarnya bukan ta'aruf juga ya, selentingan aja kemudian terjadi fitnah buat mereka. Yang tadinya udah kajian udah baik, udah bagus, imannya tinggi, terkotori di parkiran. Jadi ketika hal itu mewabah, ya, maka kita harus tahu bahwa itu haram atau halal. Seperti sekarang pinjaman online.
riba dan seterusnya, mewabah. Adapun i'tiqad atau keyakinan, maka ia wajib mengetahuinya menurut bisikan hati nurani bila hatinya dirundung kebimbangan dalam perkara makna yang ditunjukkan oleh dua kalimat syahadat, maka dia wajib mempelajari sampai batas yang dengannya dia bisa mengusir keraguan tersebut. Bila dia hidup di negeri dengan bid'ah yang mewabah, maka dia wajib mengetahui kebenaran. Bila dia saudagar di sebuah wilayah yang mana riba dipraktikkan, maka dia wajib mempelajarinya untuk menghindari riba tersebut. Dan seyogianya seseorang juga mempelajari iman kepada kebangkitan surga dan neraka. Jelaslah dari apa yang kami katakan bahwa yang dimaksud dengan menuntut ilmu yang merupakan fardu ain itu adalah ilmu yang berkaitan dengan kewajiban setiap individu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, nuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Apakah semua ilmu? Enggak, yaitu ilmu yang memang antum butuhkan sesuai dengan kewajiban yang ada pada antum saat ini. Iya. Misal, antum saat ini apakah wajib mempelajari tentang fikih perbudakan? Enggak. Tapi apakah sekarang antum wajib, misalnya antum berdagang, apakah wajib untuk mempelajari fikih muamalat, yaitu jual beli? Wajib. Mempelajari itu wajib, ikhwan. Bahkan untuk seluruh kaum muslimin saat ini mempelajari fikih muamalat itu wajib. Ya, dan begitu insyaallah. Ya, jadi wajib. Nah, benar kan belanja online kan sekarang itu, ya terima kasih Pak atas dukungannya. Iya, beliau mencontohkan di sini, contoh belanja online. Semua dari kita belanja online dan belanja offline juga. Berarti kan namanya muamalah ini kan sesuatu yang daily life kita gitu loh. Maka itu wajib kita tahu. Transaksi-transaksi, akad-akad itu wajib kita tahu. Kadang-kadang kita nggak tahu bahwa ini itu batil. Boleh jadi di antara kita menganggap ini biasa, padahal itu judi. Sebagaimana orang-orang menganggapnya itu biasa. Seperti yang bayar, yang apa sih, anda nggak tahu namanya tuh, cabut berapa nomor gitu kan? Setiap nomor tuh harus bayar. Ntar undian apa-apa, kemudian cabut nomor ini dapat lotre namanya ya. Itu lotre namanya. Yang di warung-warung. Iya. Antum jualan itu enggak? Yang di kotak itu habis belanja terus kita ambil itu juga. Ya, semacam tapi bayar enggak dia? Kita habis belanja terus dapat voucher. Suruh ambil di kotak gitu, Pak. Jadi terus hadiahnya ini. Itu enggak bayar lagi ya? Kalau nggak bayar lagi beda itu memang untuk orang yang beli nggak masalah itu, dan dia nggak diharuskan untuk ikut itu kan, nggak diharuskan. Nah, itu ya untung-untungan aja itu, selama memang tapi itu juga perlu pembahasan lagi itu, karena dikhawatirkan bisa masuk tapi bisa juga tidak masuk. Tapi yang biasa di warung-warung biasa loh, kelontong-kelontong itu loh yang cabut ini bayar 5.000 gitu kan. 5 kali kosong semua, PHP semua. Sekali dapat ke 6 kalinya jarum super dia dapat, ya kan? Kan gitu kan, ada jarum super tuh kan? Karena kan gitu. Mau diapain coba ini kan? Mau diisep ketahuan, mau nggak diisep, mau nggak mubazir juga kan? Ya kan? Coba ya. Nah ini termasuk apa? Judi ini, qimar. Biasa kok bagi orang, bagi anak-anak itu banyak yang melakukannya. Perlombaan, banyak yang kayak gini, sebenarnya judi, tapi mereka nggak tahu kok ini judi. Maka ketika ini itu banyak di mana, bahkan Liga Tarkam pun bisa masuk ke dalam ini. Kemudian juga ada yang apa, bertaruhan. Kalau di Piala Dunia sekarang, siapa nanti yang menang nih? Apa Senegal? Ini misalnya, oh berapa ya kok menang berapa? Oke, 500.000. Ya, misalnya taruhan gitu. Kemudian ini nggak boleh judi. Kita kalau nyari uang itu harus dengan usaha, jangan dengan judi. Kata mereka apa? Ya ini kita lagi usaha, kata mereka. Usaha judi. Nah ini televisi iblis. Nah ini bagi mereka kadang biasa, karena menguntungkan, nggak mikir tentang ilmu syariat. Maka wajib atas kita memahami ini, dan kalau bisa kita sampaikan bahwa ini haram. Begitu jemaah sekalian. Baik. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Jika ada atau tidak? Jika tidak, ya tidak. Jika ada, fadhal, tafadhal. Mawjud? Ayo, fadhal.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Masya Allah, itu tulisan antum itu. Tulisan antum. Masya Allah, tabarakallah. Yang mengenai memahami dalil dengan lebih detail, nanti akan diubah waktunya bahwa itu akan jadi kewajiban bagi kita. Berarti kalau kita nggak mempelajarinya, dosa apa kita berdosa, Pak Ustaz? Pertanyaan saya adalah dari mana kita tahu ini sudah waktunya kita mempelajari dengan lebih detail? Terima kasih. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair. Fiqhud dalil, memahami dalil, memfikihkan dalil, memahami dalil. Kapan kita tahu bahwasanya waktunya sudah tepat untuk memahami dalil? Ada beberapa kondisi. Satu, ketika kita menancapkan diri sebagai penuntut ilmu, maka wajib untuk mempelajari dalil. Satu, yang pertama nih, ketika kita menancapkan diri sebagai penuntut ilmu, ya Pak, penuntut ilmu. Maksudnya penuntut ilmu di sini yaitu saya punya fokus di masalah ilmu, di ilmu syariah. Apakah semua dari antum, semua dari kita ini menuntut ilmu? Oke, sekarang sedang menuntut ilmu. Tapi apakah semua dari kita adalah orang yang berkonsentrasi di menuntut ilmu? Tidak. Enggak. Sebagian dari kita bekerja, mencari nafkah, ngayomin bebek dan seterusnya, banyak hal yang dilakukan. Yang mana nuntut ilmunya hanya di kajian-kajian saja, dan itu kalau yang terjadwal saja. Makanya yang seperti ini memang dia penuntut ilmu dari segi melakukan menuntut ilmu, tapi dia belum disebut talibul ilm yang memang fokus dalam talibul ilm. Faham enggak jemaah bedanya? Bedakan antara orang yang menuntut ilmu karena cuman untuk beramal doang. Nah, ini umum, awam. Menuntut ilmu karena cuman pengen yang penting saya beramal. Sebagaimana kebanyakan kita. Ini enggak wajib untuk detail memahami dalil. Dengan orang yang menuntut ilmu bukan karena cuman pengen beramal doang, tapi karena saya pengen membangun kepemilikan ilmu pada diri saya, membangun bangunan ilmu pada diri saya, maka ini wajib atasnya untuk memahami dalil. Paham enggak bedanya? Beda loh, itu beda cuma. Ya, mau jadi ustadz kek, mau jadi penuntut ilmu yang mapan kek, apapun niatan dia. Mau jadi ustadz fadl, mau jadi dai fadl, atau mau jadi yang penting saya punya kualitas ilmu yang bagus gitu loh. Maka ini wajib untuk memahami dalil. Adapun kalau dia menuntut ilmu cukup untuk saya pengen beramal aja untuk diri saya dan keluarga saya, maka ini orang awam dan ini bagus. Karena mungkin dia udah terlalu sibuk dengan pekerjaan dan tanggung jawab. Maka ini nggak apa-apa, bagus. Tapi dia tidak wajib untuk mendalami dalil. Itu bedanya. Itu pertama. Jadi yang pertama adalah ketika dia menancapkan diri sebagai penuntut ilmu yang ingin membangun bangunan ilmu pada dirinya. Itu wajib. Ya, dan dia juga wajib mempelajari bahasa Arab, wajib mempelajari usul fiqih, mustalah hadis dan seterusnya, nahwu dan seterusnya. Taib, yang kedua, kapan kita tahu bahwasanya kita diwajibkan untuk mendalami atau memahami dalil? Yang kedua, ketika terjadi syubhat atau ketika terwujud syubhat pada pikiran kita atas suatu masalah, maka kita wajib untuk mengetahui dalil-dalil yang mendukung mana perkataan yang benar atau lebih tepat. Yaitu ketika terjadi syubhat, maka kita perlu mengetahui, memahami dalil. Karena mengetahui dalil saja tidak cukup. Karena syubhat itu kan antara dua hal yang samar gitu loh. Ini ada dalilnya, ini ada dalilnya, sama-sama kita tahu dalilnya ada. Tapi gimana nih, bingung ini yang mana nih? Maka gali lagi dalil itu. Nah, ketika terwujud syubhat, maka bertanyalah kepada ahli ilm dan bertanya dalilnya dan minta diajarkan apa makna dari dalil ini. Maka wajib bagi dia untuk memahami dalil tersebut. Jadi yang pertama, ketika dia menancapkan diri di medan ilmu, itu satu. Dan yang kedua, ketika terjadi padanya syubhat, maka dia wajib untuk memahami dalil. Itu yang kedua. Atau yang ketiga, ketika dia ingin mengajarkan ilmu walaupun sedikit. Ketika dia ingin mengajarkan ilmu walaupun sedikit, dia wajib memahami apa yang diajarkan dari dalil. Wajib. Iya, wajib begitu. Kata Nabi SAW, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah
tentangku, walaupun satu ayat ini disyaratkan, yaitu orang ini harus apa? Harus paham dengan apa yang dia sampaikan. Harus paham. Dan itu konteks ketiga, yaitu ketika dia ingin menyampaikan suatu ilmu, walaupun dia bukan ustaz, walaupun dia bukan penuntut ilmu yang mapan, tapi dia hanya ingin menyampaikan ke istrinya. Ya, ingin menyampaikan ke istrinya. Misalnya, istriku, ketahuilah kata Nabi SAW, al-mukhtali'at hunna munafiqat. Apa tuh bang artinya? Wallahu a'lam bishawab. Coba, al-mukhtali'at hunna munafiqat. Apa artinya ikhwan? Perempuan-perempuan yang suka menggugat cerai itu adalah perempuan-perempuan munafik. Taib. Itu apakah sudah cukup antum paham maknanya gitu? Enggak cukup. Karena ini harus dirinci. Jangan sembarangan juga kita sampaikan ke istri, "Bu, berarti setiap yang gugat cerai itu munafik semua tuh perempuan tuh." Sebentar. Harus paham itu maksudnya apa. Yaitu perempuan yang memang dia hobi mengumbar gugat cerai. Itu enggak benar, itu satu mungkin. Yang kedua yaitu perempuan yang menggugat cerai tanpa alasan syar'i. Ya begitu. Ya, seperti itu. Kan harus tahu fikihnya. Jangan sampai kemudian dia sampaikan dengan ambigunya, dia sampaikan, orang yang disampaikan salah paham. Karena orang yang menyampaikan pun enggak paham gitu loh. Jadi ketika dia ingin menyampaikan suatu ilmu faedah, dia harus ngerti dalil dari faedah tersebut. Walaupun dia nggak hafal dalilnya, dia hafal terjemahan saja, fadal, nggak masalah. Tapi yang penting dia faham. Yang penting dia faham. Contoh lain misalnya, ada orang suka minum khamr. Teman antum misalnya suka minum khamr. Kemudian dia nyesel. Aduh, minum khamr dia bikin sakit tenggorokan, sakit banyak badan nih, gak enak nih. Anda bilang, ente nyesel minum khamr? Iya, anu nyesel nih. Alhamdulillah ente telah bertaubat. Karena kata Nabi SAW, an-nadamu taubah. Penyesalan adalah taubat. Berarti antum telah taubat. Berarti udah terhapus semua dosa antum. Tapi walaupun sakitnya nanti juga bakal minum khamr lagi sih, kata teman antum. Nggak apa-apa, yang penting antum sudah taubat sekarang. Dia kan ngawur ini orangnya. Berarti nggak ngerti syarat taubat. Ini makanya satu dalil itu jangan kemudian dipahami dengan kesederhanaan ilmunya dan kemudian dikembangkan sendiri. Jangan. Padahal masih ada syarat-syarat taubat lainnya, yaitu iqla'anidz dzamb, yaitu memutuskan diri dari dosa tersebut. Itu jadi 3 konteks itu. Yang pertama tadi apa? Yaitu ketika menancapkan di medan ilmu, wajib untuk memahami dalil. Kemudian yang kedua, ketika terjadi syubhat pada dirinya, wajib pahami dalil. Karena syubhat itu antara 2 hal yang samar dan masing-masing ada dalilnya. Ya bingung. Nah, intinya berarti harus mempelajari dong dalilnya kalau dia mau memahami yang benar. Kemudian yang ketiga, yaitu ketika apa? Dia ingin mengajarkan suatu faedah kebaikan yang berdalil, maka dia harus paham apa yang dia sampaikan. Begitu, wallahu a'lam. Wa iyyak, jazakallah. Oh iya ini ya. Baik, pertanyaan dari YouTube Abdul Yamin ke Ustaz. Jadi pertanyaan di surat Al-Ankabut ayat 64 ada kata hayawan. Sebenarnya hayawan itu hewan. Hewan itu secara bahasa apa saja maknanya? Baik. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa mal hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Law kanu ya'lamun." Di surah Al-Ankabut 64. Sesungguhnya tidaklah kehidupan dunia kecuali lahu, kelalaian, dan la'ib, permainan. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itu adalah hayawan. Loh, kok negeri akhirat itu hayawan? Hah? Kata Nabi SAW dalam hadis, innamal 'aisyu 'aisul akhirah. Sesungguhnya kehidupan adalah kehidupan akhirat. Artinya kehidupan hakiki adalah kehidupan akhirat yang sebenarnya harus kita cari. Nah, maksud dari sini, sesungguhnya ad-darul akhirah lahiyal hayawan, negeri akhirat itu adalah hayawan yaitu sifat yang menunjukkan hidup. Kehidupan sebenarnya yang harus kita cari adalah kehidupan akhirat. Itu makna dari hayawan, yaitu kehidupan sebenarnya.
Maka hewan itu artinya adalah yang hidup. Hewan itu yang hidup. Maksudnya makhluk hidup itu hewan. Iya. Adapun Allah Azza wa Jalla tersifati dengan hayat, hidup, iya, tapi dengan nama Al-Hayyu. Hayy, ya, maha hidup. Taib, sekarang kita hidup enggak? Hidup. Apakah kita ini hewan? Ayo, Pak. Jawab, antum. Ya, Anda tahu Anda manusia. Enggak perlu Anda kabarin juga, alhamdulillah tahu. Karena bentuk antum memang mirip dengan manusia. Taib, antum hayawan bukan? Jawab aja. Antum hayawan bukan? Antum hewan. Antum, apa? Hidup. Antum hidup. Antum hewan bukan? Gimana antum? Antum hidup tapi bukan hewan. Jadi kita semua hewan. Hewan kan dari bahasa Arab, dari kata hayawan. Iya. Kayak hidup, yang hidup. Iya, hidup. Memiliki sifat hidup, memiliki sifat hayat. Maka kita semua hewan. Maka dalam ilmu mantik contoh yang paling banyak dipakai adalah al-insanu hayawanun natiq. Manusia adalah hewan yang bisa berbicara dengan ucapan yang bisa dipahami antar manusia itu. Kita hewan. Jadi kalau misalnya antum bilang, hewan, ya iya, oh iya benar saya hewan. Beda dengan binatang. Nah, binatang baru benar. Itu binatang ya, itu hewan yang binatang. Beda. Kita ini hewan. Hewan karena kita memiliki sifat kehidupan. Kalau dari segi bahasa Arab. Tapi kalau udah masuk bahasa Indonesia, ya nggak bisa kita bilang gitu. Hewan bahasa Indonesia. Jadi ini masalah hakikat urfiyah. Hewan Indonesia maknanya adalah binatang. Tapi kalau hakikat urfiyah bahasa Arab, lughawiyah bahasa Arab, maka hewan itu adalah setiap makhluk hidup termasuk manusia. Adapun tumbuhan namanya nabat. Nabat karena dia tidak memiliki roh seperti kita. Tapi dia tetap disebut memiliki kehidupan sebenarnya. Makanya bisa tumbuh. Nabat itu kan tumbuh. Makanya dalam ilmu biologi tumbuhan masuk dalam makhluk hidup dalam ilmu biologi. Karena memiliki bios juga, karena dia memiliki denyutan dari tumbuhan itu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya begitu, ya. Kemudian dari La Ventera, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana pernah ditanyai tentang sikap ana terhadap mengacungkan tangan ketika doa saat khutbah Jumat, kemudian ana sampaikan dalil secara global. Adapun rinciannya anak kirimkan artikel lengkap dari Ustadz Aminur Ba'ith. Apakah ini dibenarkan Ustadz? Ya benar aja, nggak masalah. Sampaikan aja secara global kalau antum nggak bisa menyampaikan detail. Kemudian kirim linknya. Iya udah selesai. Insya Allah tegak atasnya hujah. Ya begitu. Ya kita nggak harus menyampaikan segala sesuatu tuh dengan rinci. Kadang orang juga sumpah juga dengernya. Udah global aja. Paham belum paham? Nih link. Mana nomor WhatsApp antum? Dikirim linknya. Iya biar dia baca gitu. Dan cukup seperti itu nggak masalah. Begitu. Taib insyaallah. Ya, fadhil. Wa ahsana ilaikum. Enggak salam. Wa ahsana ilaikum. Dan semoga Allah memperbaiki. Tadi Ustaz juga sampaikan biar untuk mengulang aja aware semua yang terkait tadi Ustaz judi. Banyak ya. Bola. Ya. Nah, kalau tadi kan untuk mencari uang gitu ya. Kalau mungkin disampaikan kalau untuk lucu-lucuan aja Ustaz ya, jadi kalau yang kayak gimana tuh? Tebakannya menang, rakit nasi goreng gitu Ustaz. Itu seperti apa? Tebak-tebakan. Yang saya tebakan yang benar. Tebakan antum yang benar kan antum anak takdir gitu. Kayak bola ini juga kalau yang menang ini dan sesuai tebakannya dia bayar makan gitu. Nah itu judi juga. Itu gabut. Ya itu namanya gabut ya. Jadi kalau misalnya Senegal yang menang, dari Senegal mulu ya. Senegal lolos nggak sih? Nggak tahu. Lolos. Tapi Senegal Muslim bukan ya?
Sebenarnya nggak ada masalah mau muslim apa, sama-sama bola yang nggak ada muslim atau enggaknya sebenarnya. Malah justru ana berdoa, ya Allah semoga tim-tim kayak Saudi kayak itu, semoga negeri muslim enggak sukses di bola. Ana enggak pernah berharap timnas Indonesia semoga tidak sukses di bola. Kenapa? Karena ana enggak mau negeri ini terfitnah dengan hal seperti itu. Iya, beneran. Ana ajaib dengan sebagian dari ikhwan pengajian. Itu mereka mensupport, ayo tim muslim supaya menang. Antum tuh enggak ngerti kalau misalnya tim muslim ini sukses, itu negeri itu bakal terfitnah dengan sepak bola. Mereka akan tenggelam dalam kelalaian. Gitu loh. Lihat negara Saudi Arabia ketika menang 2-1. Apa yang terjadi besoknya? Libur. Habis itu besoknya apa? Banjir. Itu kan apa? Teguran dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Apa enggak jadikan peringatan itu seperti itu? Tapi tadi pertanyaan itu apa ya? Nasi goreng. Kalau nggak belajar atau kita nggak tahu kan, ya karena jamak aja gitu. Makan sport ya kalau benar, ya nggak pakai uang lah, tapi ya bayar makan. Gabut, pasti gabut. Itu kan pertama dia nggak ada urunan kan? Nggak ada urunan. Berarti hadiah nasi goreng itu secara sukarela. Gondok juga. Sekiranya itu bukan judi, karena tidak ada apa namanya iuran sebelumnya, misalnya itu bukan judi, misalnya minimal itu semua masuk ke dalam kesia-siaan gitu loh, dan pembuangan harta untuk hal yang sia-sia gitu loh, masuk ke dalam itu. Kalau bukan judi ya, itu tetap masuk dalam menghabiskan harta untuk hal yang sia-sia. Hah? Pelit gimana? Kalau dia nggak menang, kalau dia nggak menang berarti nggak traktir. Kalau nggak kalah, antum ngomong apa sih manusia? Hah? Yang menang yang traktir. Ya, ini hal-hal seperti ini sebenarnya gini. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an taradhim minkum. Janganlah kalian saling memakan harta-harta sebagian kalian dengan cara yang batil kecuali dengan yang saling meridai satu sama lain. Taib, bagaimana kita tahu bahwasanya yang mentraktir nanti yang kalah misalnya dia akan ridha? Bagaimana kita akan tahu? Itu satu. Yang kedua, ini menghabiskan uang untuk nasi goreng, untuk hal yang sebenarnya sia-sia sekali, gitu loh. Kalau memang mau traktir, nggak usah harus dengan sepak bola, dari sekarang aja. Iya. Tapi apakah itu judi atau ini kan kadang kalau kita lihat berarti kalau itu judi berarti kan itu yang saltinya memang haram dan kita harus. Ya itu kan taruhan sebenarnya. Itu taruhan. Masuk ke dalam taruhan. Jadi untung-untungan juga itu. Seandainya, ya misal itu oke lah masuk ke dalam judi. Kalau memang nggak terima itu dimasukkan ke dalam judi taruhan, tetap itu munkar gitu loh. Di sisi lain gitu. Ya itu kan taruhan juga sama sebenarnya. Cuman kan ini nasi goreng gitu loh. Ya sama dengan yang taruhan uang. Betting juga sama. Iya. Mungkin ringan lah karena tidak pakai urunan apa-apa, mungkin lebih ringan, tapi tetap ini masuk dalam taruhan. Dan pasti ini sia-sia dan munkar gitu loh. Dan anak khawatirnya ya hasil dari taruhan ini haram gitu loh. Seperti itu. Iya. Apa? Aha. Ingin menambahkan sedikit Ustaz. Ya. Mungkin misalnya saya Indonesia, teman saya Malaysia. Kan ini Indonesia lawan Malaysia. Perjanjiannya begini dirubah. Kalau anak Indonesia yang menang Indonesia, anak traktir antum orang Malaysia, karena anak bersyukur negara anda menang gitu. Bersyukur anak traktir antum orang Malaysia. Tapi kalau misalnya antum wujud rasa syukur anda sebagai Malaysia menang gitu. Kalau Malaysia menang nggak apa-apa, nggak traktir. Malaysia traktir anak. Enggak, sama ini sama.
Ini talbis iblis ini. Sama ini sama. Tapi kan kalau yang ada versinya contoh bukan ada diri sendiri bukan. Enggak ya tahu. Contoh aja maksudnya ini mau wujud syukur gitu. Kalau yang tadi kemenangan di depan tadi kan dia udah kalah, Indonesia harus naktir lagi 2 kali kalah gitu. Udah sedih negara yang kalah, harus keluar duit. 2 kali sial ibaratnya gitu. Iya. Kan enggak. Alhamdulillah ini Indonesia menang. Yuk anda traktir atau mau makan di mana terserah. Enggak, muskilahnya ini kan ngomongnya sebelum pertandingan kan? Iya betul. Iya, pertama sebelum pertandingan. Kedua, disyaratkan juga kalau antum Malaysia menang, antum traktir ana gitu kan? Iya, sebagai rasul. Ya sama podo baik. Ya podo baik. Iya, ini iya kalau tadi ini apa namanya iblis yang melakukan, kok ini ifrit yang melakukan. Jadi sama aja, kecuali kalau bilang dari awal kepada orang Malaysia, kalau Indonesia menang, ana traktir bakso buat antum. Terus kalau Malaysia menang gimana? Enggak usah, enggak apa-apa. Nah ini emang dia pengen bersyukur. Ini beneran pengen tapi ini bukan bersyukur yang pada tempatnya sih menurut ana. Ya karena nggak perlu kita syukuri kalau Indonesia menang. Ya nggak usah menang, kalau bisa kalah terus nggak apa-apa. Biar Indonesia itu kehebatannya bukan di bola, tapi di education, di ilmu, di science, di knowledge, itu baru masya Allah. Bukan di entertainment, di sport, enggak. Sport itu kan individu masing-masing bisa, insya Allah. Ya, kita bisa olahraga sendiri lah. Ya Pak. Waalaikumsalam. Sallallahu. Ya. Oke. Taib. Di sini khilaf di antara ulama terhadap tafsiran hadis tersebut. Ada sebagian ulama yang mengerucutkan bahwasanya hadiah hanya ada pada 3 lomba tersebut, baku selesai. Ada yang kemudian mengembangkan dengan kiasan-kiasan, ya. Tapi kalau yang tadi, kalau versi yang tadi, yang betting tadi itu emang tidak boleh, jelas itu. Tapi kalau misalnya yang syukur murni tadi, kalau Indonesia menang, anda traktir antum bubur. Tapi kalau Malaysia menang, nggak usah, jangan traktir. Maka ini kan bukan perlombaan, bukan betting juga. Oke. Dan di sini dikatakan sebagian ulama yang meluaskan perkara, segala perlombaan yang kontennya itu bisa memperkuat wa'iddu mastata'tu min quwwah, yaitu memperkuat kaum muslimin baik berupa fisik maupun mental atau ilmu, maka boleh. Iya, musabaqah yang berupa memperkuat fisik untuk mental kaum muslimin, untuk fisik kaum muslimin, itu diperbolehkan. Tetapi muskilahnya seperti apa perlombaan tersebut? Sepak bola? Kalau kita lihat kenyataannya itu bukan untuk kaum muslimin. Kenyataannya loh, Liga Tarkam misalnya, enggak, itu emang murni karena pengen ikut orang barat aja, sebenarnya gitu. Karena pengen ta'assub antar desa. Maka sebenarnya tetap nggak boleh itu seperti itu. Oke. Kalau untuk menguatkan mental kaum muslimin, misalnya dengan lomba hafalan kitab ini atau dalil ini dan seterusnya untuk memperkuat gitu ya, supaya tercetak orang-orang yang bermusabaqah dalam kebaikan gitu, maka insya Allah bisa gitu loh, insya Allah. Kayak lomba tahfidzul Quran dan misalnya. Tapi kalau misal lomba seperti liga antar kampung, enggak, ini kan kita lihat sendiri, ada tahasub antara Keramat Jati ngelawan Cililitan misalnya, ya kan? Iya, maka enggak, yang seperti ini enggak. Ya wallahu a'lam. Ini keluar dari yang memperkuat kaum muslim, malah ini melemahkan kaum muslimin. Antum jangan ngira bahwasannya dengan sepak bola firqah ini, kita nggak bisa nyebutin nama firqah, nanti digeruduk karena macan ini nanti ribut lagi. Jadi dengan firqah antar daerah Jawa Barat dengan Jakarta dengan ini, emang itu menguatkan kaum muslimin? Enggak, ini melemahkan. Pertama dari segi mereka banyak yang bertasabbuh dengan orang kafir, itu satu. Hilang wala dan barok dalam Islam. Wala dan baroknya hanyalah apa? Antar klub. Na'udzubillah min dzalik. Ini jahiliyah ini. Malah kembali kepada seolah-olah seperti tradisi jahiliyah ke kabilah-kabilah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian perang antara saudara semuslim.
Kemudian saling mencaci, mengejek, menghibah antar saudara muslim. Kemudian juga kadang tackle-nya itu serius gitu, padahal sama saudara muslim. Kalau tackle jangan serius. Waduh, dia muslim nih. Tackle tapi pelan-pelan aja lah karena dia muslim. Tapi ketika yang kafir, majusi datang, tackle sampai cedera, patahin tangannya. Ya enggak juga kan? Ala kulli hal di sini ikhwan yang seperti ini tidak perlu kita dukung, dan bahkan kita kalau udah ngaji nggak usah kita dukung. Kalau memang antum suka dengan nonton bola misalnya, itu urusan antum dengan diri antum kelas. Nggak usah ngajak-ngajak orang, nggak usah euforia ikut-ikutan, nggak usah. Ya jangan bersikap seolah-olah nggak ada masalah dengan sepak bola yang terjadi sekarang gitu loh. Bermasalah, muskilah besar itu. Iya. Tapi kita berharap semoga Allah Taala beri hidayah pada orang-orang di Qatar sana, kaum muslimin, semoga Allah jaga mereka dan semoga Allah memberi ganjaran pada mereka yang semoga bisa memperbagus citra Islam dengan cara yang sebenarnya tidak 100% baik ya. Ya semoga banyak dapat hidayah dari orang-orang kafir melihat kaum muslimin. Ya ini juga satu kesempatan ya. Tapi ketika kita tahu itu kemunkaran, kita nggak boleh kemudian kita poles kemungkaran itu, kita katakan itu baik dengan adanya kebaikan. Ada kemungkarannya, ada kebaikannya. Kita katakan seperti itu. Jangan kita katakan, oh ini semua baik, enggak. Kemungkarannya besar juga. Begitu ya sekalian. Tapi ini kayaknya udah makin siang ini. Tuh lihat binatang-binatang udah bersuara. Ya, jadi kita udah lewat banget, udah jauh banget ini. Kita jadi cukup sampai sini. Jazakumullahu khairal jazaa ala husni istima'ikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.